Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat berjumpa di dalam kasih setia Tuhan. Dan tidak terasa pada saat ini kita masuk di hari ke-24 di bulan Mei 2020 ini. Dan pada saat ini pula Tuhan mengundang anak-anaknya beribadah di rumah masing-masing di tengah situasi yang masih mencekam di bumi Indonesia ini. Dan biarlah di dalam peribadahan kita ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, Roh Tuhan yang sangat kudus bekerja memperlengkapi kita. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Saya jemput Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri, kita masuk di dalam pentahbisan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dipersilahkan duduk. Mengawali perjumpaan kita di dalam peribadahan pada hari Minggu ini, kita akan mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 19, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa sekaligus dengan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami, serta pimpinlah kami, agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kembali kita mengangkat pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 211, bait pertama hingga baitnya yang kedua. Hidupmu singkat bagaikan tembang
masuk di dalam doa syukur dan pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini kami merasakan aliran kasih-Mu yang menguasai kami, diperlengkapi dengan kekuatan kesehatan yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur Bapa yang sungguh teramat baik untuk segala kebaikan-Mu yang telah mengalir dalam kehidupan kami, sehingga memampukan kami untuk datang berserah diri ke hadapan-Mu. Biarlah di dalam ucapan syukur kami ini pula, kami direkatkan bahkan dikuatkan dengan terang firman-Mu di dalam pembacaan Alkitab yang akan kami lakukan keluarga lepas keluarga pada saat ini juga. Hadirlah di dalam peribadahan kami Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu yang indah ini terambil dari Mazmur pasal 68, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10, kemudian dilanjut pada ayat 32 hingga ayatnya yang ke-35. Dengan judul perikop Perarakan Kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bagi bapak, anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Ayat 32. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya kepada Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita sampai di dalam perenungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal 17 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-26,
Kembali kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 426, bait pertama dan keempat. Kini kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu akan diperdengarkan bagi kami pada saat ini juga, dan biarlah senantiasa kami mendapatkan kekuatan, pembaharuan semangat untuk mengimani, bahkan menjalani firman-Mu itu di dalam kehidupan keluarga lepas keluarga kami. Dengan Roh-Mu yang sangat kudus menuntun kami ke arah yang berkenan, sehingga Engkau membuang pikiran kami jauh-jauh yang tidak menentu, yang menghambat Roh-Mu yang sangat kudus bekerja memperlengkapi kami. Berfirmanlah Bapa yang sungguh teramat baik, maka kami siap mendengar dan melaksanakannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes pasal 17 ayat pertama hingga 26 merupakan nats perenungan firman Tuhan bagi kita di hari Minggu yang indah ini. Demikian firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku,
sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Amin untuk firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Dan sungguh sangat bersuka cita, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang merupakan perenungan kita pada saat ini di dalam Yohanes 17 ayat pertama hingga 26 dengan judul perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi dari ayat pertama hingga 26 ini dari Yohanes pasal 17, saya memberi tema mengenai rahasia hidup bahagia. Nah, barangkali Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan bertanya-tanya hubungan apa yang terdapat antara pembacaan Alkitab hari ini dengan tema yang telah saya sampaikan, yaitu mengenai rahasia hidup bahagia. Nah, bila kita beranggapan bahwa kebahagiaan adalah kemapanan, kebahagiaan juga ketersediaan segala sesuatu yang kita inginkan dan terpenuhinya apa yang kita harapkan, maka kita tidak akan menemukan hubungannya. Namun bila kita dengan terbuka mau merenungkan ayat-ayat tersebut sebagaimana adanya, maka kita akan memahami maksudnya. Oleh sebab itu mari kita mulai merenungkan firman Tuhan.
Bapak Ibu terkasih, secara keseluruhan Yohanes pasal 17 ini menuliskan tentang doa Yesus. Jadi ada 3 pokok doa besar di dalamnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, 3 pokok besar itu, yang pertama adalah Yesus berdoa bagi dirinya sendiri. Ini bisa kita lihat di dalam Alkitab kita pada ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Nah, kemudian ya, kita ketahui yang kedua bahwasanya Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Itu ayat ke-6 sampai ke-19 di dalam Alkitab kita. Dan yang ketiga bahwasanya Yesus berdoa bagi kesatuan orang percaya. Ini bisa kita lihat di dalam ayat 20 sampai ayat 26 Alkitab kita. Nah, dikatakan bahwa Yesus berdoa bagi murid-muridnya ini adalah benar. Karena memang pendengar pertama pada waktu itu adalah murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Namun bukan hanya bagi mereka, karena memang Yesus menghubungkan pemahaman kata mereka itu ya dengan semua orang yang engkau berikan kepadaku. Kita ketahui memang dari ayat yang ke-6 Alkitab kita. Jadi istilah murid-muridnya dalam hal ini memang menyangkut orang percaya di sepanjang zaman. Nah, apa isi doa yang dipanjatkan Yesus kepada Bapa? Ini yang harus kita ketahui, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, yang pertama bahwasanya isi doa yang dipanjatkan Yesus kepada Bapanya ini berkaitan tentang relasi yang terdapat antara Bapa, Yesus, dan juga murid-muridnya. Nah, Yesus bukan memohon tanpa alasan. Ada relasi yang terdapat di antara ketiga pihak tersebut. Tadi Bapa, Yesus, dan juga murid-muridnya. Nah, relasi itu terjalin karena Bapa memilih orang-orang berdosa untuk menjadi miliknya. Relasi itu seharusnya tidak bisa terjadi karena Allah kudus dan manusia itu cemar oleh dosa. Tetapi Allah memberikan mereka kepada Yesus untuk ditebus, sehingga terbuka jalan bagi manusia untuk boleh berelasi dengan Allah. Nah, Yesus menyebut orang-orang yang ditebusnya itu sebagai milik Bapa dan juga miliknya. Nah, berkaitan dengan itu bahwasanya hal ini mempunyai 2 makna, ya. Yang pertama memang menyangkut pemeliharaan Bapa, dan yang kedua ini berkenaan dengan kepemilikannya sendiri. Nah, arti kepemilikannya sendiri bahwasanya hidup orang percaya bukan lagi miliknya sendiri, tetapi hidup tentang Tuhan dan bukan tentang dirinya sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita dibawa pada satu kesadaran bahwa doa Yesus kepada Bapa ini adalah demi kita dapat menjalani bahkan memenuhi rencana Bapa tentu saja melalui hidup kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita ketahui ya isi permohonan Yesus. Ya. Nah, Yesus memohon agar Bapa memelihara orang percaya. Ayat 9 hingga ayat 16 dari Alkitab kita Yohanes pasal 17 katakan. Nah, doa ini dipanjatkan Yesus menjelang penangkapan dan juga penyalibannya. Nah, otomatis memang murid-murid menjadi gentar karena mereka menyadari hidup sebagai murid Yesus itu sungguh teramat berat. Dunia membenci mereka. Kebencian itu tidak hanya bersifat verbal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi juga mewujud dalam penganiayaan. Nah, jika sebelumnya kondisi tersebut memang dihadapi bersama-sama dengan Yesus, maka setelah Yesus ditangkap, mereka harus menghadapinya sendiri. Dan oleh sebab itu doa Yesus ini adalah penghiburan yang sangat besar. Murid-murid Yesus tahu bahwa memang doa Yesus selalu didengar Bapa, dan kepada siapa berdoa yaitu Bapa adalah jaminan yang luar biasa.
Dengan pemahaman itu, murid-murid tentu saja memperoleh kekuatan untuk menjalani tantangan hidup dengan bahagia. Nah, sekali lagi, dengan pemahaman itu semua, murid-murid mendapatkan kekuatan ya untuk menjalani hidup tentu saja dengan bahagia. Doa Yesus tidak hanya meneguhkan hati para murid pada waktu itu, tetapi juga orang percaya generasi selanjutnya. Nah, kita ketahui Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sejarah mencatat ada banyak orang yang mau menjalani hidup dengan konsekuensi penderitaan dan juga kematian. Mereka bertahan karena mereka tahu bahwa hidup ini adalah tentang Tuhan dan bukan tentang dirinya sendiri. Cara hidup orang-orang percaya itu juga mengajari saya dan kita semua bahwa penderitaan dan tantangan hidup bukan untuk dihindari, tetapi dihadapi dengan percaya bahwa dalam hal itu pun Bapa memelihara kita. Nah, tetapi satu sisi kita bertanya, bukankah pada masa kini kita tidak mengalami penderitaan sebagaimana murid-murid Kristus di masa lalu dan di belahan dunia yang lain menderita? Memang benar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak mengalami apa yang mereka alami. Namun bukankah kita tetap membutuhkan pemeliharaan Bapa? Karena kita juga berhadapan dengan permasalahan dan juga tantangan dalam bentuk yang lainnya. Dan juga memang ini permasalahan dan tantangan yang sangat umum dirasakan oleh seluruh umat manusia. Bahwasanya memang pandemi COVID-19, virus corona, masih saja diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi tantangan teramat luar biasa, sehingga orang percaya pula tetap memerlukan kekuatan, tetap memerlukan pencerahan, bahkan semangat untuk boleh juga bergairah menjalani kehidupan dari waktu ke waktu tanpa lagi harus takut, was-was, bimbang dengan situasi pandemi COVID-19 yang terus-menerus menghantui kita. Nah, hidup orang percaya dalam hidup tentang Tuhan dan tantangan terbesar kita adalah bahwa kita hidup ini ya bukan lagi tentang diri kita sendiri. Nah, maksudnya apa yang menjadi keinginan kita harus terpenuhi tanpa bertanya kepada Tuhan apakah keinginan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Yesus berdoa agar kita sanggup dan tetap bahagia dalam menjalani hidup dengan permasalahan yang ada. Ia memohon agar Bapa menguduskan orang-orang percaya tentu saja di dalam kebenaran. Nah, hidup yang dikuduskan adalah gaya hidup orang-orang yang tentu saja menjadi milik Bapa. Jadi ketika Yesus memohon agar Bapa menguduskan kita dalam kebenaran, Ia juga sedang meminta agar kita mampu menjalankan hidup dalam peran kita, tentu saja sebagai orang percaya. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mewujudkan hidup kudus di dunia ini tentu sangat tidak mudah. Karena nilai-nilai hidup orang percaya ini seharusnya berbeda dari nilai-nilai hidup orang dunia. Nah, bagi orang dunia ini hidup merupakan ataupun menceritakan, menjalani tentang kehidupan diri sendiri, keinginan sendiri, menjadi Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, apa saja yang ada pada kita, seperti pikiran, waktu, harta, dan juga kesehatan, ini seharusnya dipakai dengan tujuan yang berbeda dari orang-orang dunia memakainya. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkannya? Nah, di dalam doanya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan bahwa para murid itu menerima firman Tuhan dan juga para murid menurutinya. Nah, hal ini berarti bahwa memang pengenalan akan Bapalah yang membuat orang percaya menjadi kuat
di dalam menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia akan tahu dan percaya bahwa rencana Bapa indah bagi hidupnya. Apapun kondisi yang Bapa izinkan terjadi padanya. Sehingga memang kita amini benar apa kata firman Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu pasti ya sudah familiar dengan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 119 ya. Mazmur 119 ayat 105. Yang mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita bahagia karena ya Yesus berdoa bagi kita. Dan kita yakin dan percaya juga di dalam kondisi kita seperti ini pun Yesus berdoa bagi kita. Bapa memelihara dan juga menopang kita dalam menjalani hidup yang adalah hidup tentang Tuhan dan bukan tentang diri sendiri. Kiranya perenungan akan firman Tuhan ini pula menolong kita menilai ke dalam diri sendiri. Hidup yang kita jalani saat ini untuk siapa dan tentang apa. Selamat bergumul di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati umatnya. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Kami mau membuka hati kami untuk Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh-Mu yang sangat kudus itu memimpin hidup kami masuk ke dalam hadirat bahkan rencana-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, dan juga kepada mereka di dalam masa-masa pemulihan. Kiranya kasih Bapa saja yang dapat membuat mereka tenang dalam menghadapi keadaan mereka, dan tetap boleh teguh mengandalkan kasih kuasa-Mu yang tiada batasnya, dan berharap semua tepat pada waktunya. Bagi mereka yang dalam pergumulan baik karena ekonomi, rumah tangga, pekerjaan dan lain sebagainya, kiranya kasih setia-Mu Bapa yang sanggup menghibur mereka, supaya mereka hanya mengandalkan kasih kuasa-Mu dalam menghadapi semua persoalan dan tantangan serta cobaan hidup, agar tetap berlindung di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Begitu juga kami berdoa untuk para janda, duda, anak yatim piatu. Bersedialah Engkau melawat dan menghibur mereka. Karena penghiburan yang daripada-Mu sanggup mengobati hati kami yang dilanda kesepian dan kesedihan. Tak lupa kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada. Ikatlah kami dengan kasih-Mu yang tak pernah pudar dan tak pernah putus itu. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam hidup kami. Dan terlebih lagi dalam masa-masa sulit seperti ini, pandemi COVID-19 yang menghantui kami dan mengitari keadaan kami, biarlah kami senantiasa dimampukan terus untuk mengandalkan kasih setia Tuhan. Saling menguatkan, saling berbuat kasih peduli satu dengan yang lainnya. Berkati mereka di dalam segala usaha mereka, terlebih lagi yang sudah positif dinyatakan menderita virus corona ini. Sehingga senantiasa pula Tuhan kuatkan dan Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka pula yang melakukan kesembuhan di dalam usaha mereka sendiri, yaitu mengisolasi diri. Biarlah roh kejenuhan hilang daripada mereka, sehingga mereka boleh termotivasi untuk boleh bangkit segar, kuat, sehat yang berasal daripada Tuhan, boleh beraktivitas seperti sedia kala. Untuk para tenaga medis
dan yang lainnya yang senantiasa berjerih lelah untuk menuntaskan sakit penyakit yang diderita seperti ini. Tuhan juga kuatkan mereka. Tuhan berkati keluarga yang mereka tinggalkan. Dan terlebih lagi Bapa yang sungguh teramat baik untuk keberadaan pemerintahan kami, Tuhan berkati. Tuhan, Engkau lindungi mereka juga, apapun yang senantiasa mereka kerjakan di dalam kebijakan, keputusan yang mereka sudah pikirkan dengan baik dan matang, itu boleh berdampak di tengah kehidupan rakyat Indonesia ini dengan baik pula. Ajar pula kami untuk mematuhi himbauan pemerintah berkenaan situasi yang sedang melanda bumi Indonesia ini. Jangan biarkan kami bersungut-sungut bahkan senantiasa mengeraskan hati kami. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Kami yakin dan percaya pula semuanya akan segera pulih. Ajar kami untuk mengimaninya. Dan di dalam keadaan kami yang seperti ini, kami sangat bersyukur sebab Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Engkau selalu bersinergi dengan kami, menguatkan kami, menghibur kami dengan firman-Mu. Dengan doa yang senantiasa Engkau berikan pula kepada kami. Ajar kami senantiasa supaya boleh dikuatkan, dihiburkan, sehingga menjalani kehidupan ini dengan berhikmat tentu saja kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang sungguh teramat baik. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Adapun nats pengantar persembahan syukur kita itu terambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan, dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengiringi persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 133 bait pertama hingga baitnya yang kedua. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas
saling berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita dan juga menerima berkat Tuhan, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 277, bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah dikuatkan oleh Tuhan dengan firman-Nya yang sungguh membaharui dan menyemangati kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, ataupun ketika kita diperjumpakan dengan tantangan yang sangat teramat hebat, sehingga seolah-olah kita tidak mampu untuk menjalaninya, Tuhan tetap beserta kita. Di mana-mana ada Tuhan, dan Tuhan percaya bahwasanya umat-Nya mampu menjalani kehidupan ini dengan berkat penyertaan yang berasal daripada Tuhan saja. Kini kita masuk di dalam berkat Tuhan, maka terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.